Salam Sainers, kembali lagi berjumpa dengan saya di dalam program Saat Teduh Sains Surabaya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima. Nah, bagi Sainers yang mau mendapatkan bahan dari renungan ini, bisa langsung saja untuk mampir ke sosial medianya Sains Surabaya. Bisa ambil ada di Instagram di @sain_surabaya, bisa juga di Facebooknya Sains Surabaya, yaitu di Shine spasi Surabaya. Teman-teman bisa mendapatkan bahan renungan ini di sosial medianya Sains Surabaya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya bahwa kami adalah orang-orang yang hidup dalam pengharapan bersama-sama dengan Kristus, dan kami tahu bahwa pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan, kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, berikan hikmat, berikan pengertian bagi kami, sehingga kami boleh dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran ini juga mari Engkau berkati, biarkan kasih karunia Tuhan, hikmat dari Tuhan penuhi hamba, sehingga apa yang ingin Tuhan sampaikan mari Tuhan bicara. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, kita akan bersama-sama membaca 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama. Berjaga-jaga, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketumpungkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ayat pokoknya, ayat 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Hari ini, tema dari saat teduh kita pada hari ini adalah saling membangun. Saudara, pernahkah saudara berada di sekitar orang-orang yang positif, yang dapat membuat orang lain tersenyum? Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang dapat membuat hati kita menjadi cerah, hati kita menjadi bahagia, hati kita menjadi nyaman, hati kita menjadi damai. Walaupun kita berada di dalam hari yang suram, atau ketika kita berada dalam masalah, atau berada dalam himpitan atau persoalan dalam hidup kita, dekat dengan mereka yang memiliki hati yang positif, dekat dengan mereka yang memiliki aura yang positif, dekat dengan mereka yang memiliki semangat yang membangun, membuat hidup kita menjadi lebih nyaman. Tetapi sebaliknya, apabila kita berada dekat dengan orang-orang yang dengan nuansa negatif, tentu itu akan membuat hidup kita tambah lebih sulit lagi dalam kehidupan kita. Walaupun kita berada dalam kondisi prima, bahagia, sukacita, tapi ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki aura negatif, maka tentu akan mempengaruhi hidup kita juga. Ketika merenungkan 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-11 ini, saya teringat bagaimana Rasul Paulus pertama kali bergabung dengan jemaat mula-mula. Saudara tahu bahwa ketika Rasul Paulus datang untuk menghampiri jemaat mula-mula di Yerusalem pada saat itu, banyak orang yang mencurigai dia. Banyak orang yang berpikir dia adalah mata-mata. Mungkin mereka berpikir jangan-jangan dia ini adalah orang yang membunuh kita semua, dan dia hadir di sini mungkin juga akan melakukan hal tersebut. Tapi menariknya adalah
ada seorang yang rendah hati, ada seorang yang begitu baik yang mau menyambut Paulus dan di kemudian hari menjadi rekan dalam pelayanannya Rasul Paulus. Dia adalah Barnabas. Paulus memiliki seorang teman penginjil yang bernama Barnabas. Barnabas adalah seorang yang rendah hati di gereja. Dia terkenal dengan dia menjual semua hartanya, menjual tanahnya dan memberikan itu kepada perkumpulan gereja mula-mula saat itu untuk hidup dalam pelayanan, hidup dalam komunitas gereja mula-mula. Dan ketika Paulus datang, orang lain memandang dia, melihat dia dengan penuh dengan kecurigaan, tetapi ada Barnabas yang mau menyambut dia dan membawa dia untuk bertemu dengan para rasul. Tentunya Rasul Paulus sangat menghargai dukungannya Barnabas, dan saya kira apa yang terjadi kepada Rasul Paulus dengan sambutan yang dibawakan oleh Barnabas memberikan peran penting bagi Rasul Paulus untuk terus berjalan dalam perjalanan imannya. Bahkan kita tahu mereka menjadi rekan seperjalanan dalam iman. Nah, dengan apa yang terjadi kepada Rasul Paulus dan juga Barnabas, bagaimana Rasul Paulus diterima di gereja mula-mula pada saat itu, melihat hal yang serupa pun kemungkinan terjadi untuk jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus hadir kepada mereka sebagai teman yang memberikan aura positif bagi mereka. Dia mengingatkan mereka, mendorong mereka untuk menjadi bijak, menjadi sadar, dan juga supaya mereka tidak takut untuk masa-masa kelam yang sementara mereka jalani. Paulus hadir memberikan aura positif bagi jemaat di Tesalonika, supaya mereka bisa menghadapi kedatangan Tuhan yang sama seperti pencuri. Memberikan ketenangan dengan mengatakan bahwa mereka sudah aman bersama-sama dengan Kristus, baik waktu siang, waktu malam, waktu mereka tidur atau waktu mereka berjaga-jaga, mereka ada bersama-sama dengan Kristus. Dan ingat, pesan di dalam ayat yang ke-11 ini untuk saling menasihati. Saling menasihati di sini apa? Saling membagikan energi positif, saling menguatkan, saling menolong, saling membangun di dalam perjalanan iman mereka. Paulus mengingatkan mereka untuk menggunakan berbaju zirahkan iman dan kasih dan berkotopongkan pengharapan keselamatan. Diperkuat dalam Kristus untuk setiap tantangan yang mungkin akan datang. Kita bisa menghadapi tantangan, kita bisa menghadapi segala sesuatu dalam hidup kita ini dengan kuat dan dengan hebatnya ketika ada orang-orang yang memberikan dukungan dan menyupport kita untuk bisa melakukan itu. Pesan Rasul Paulus kepada mereka untuk saling menasihati adalah saling menguatkan untuk mereka bisa menghadapi tantangan pada masa itu. Saudara, mari coba kita mengingat sampai hari ini ketika kita berdiri di sini, dalam hidup kita, dalam kesuksesan kita, di dalam keberhasilan kita mungkin. Apakah ada orang-orang yang pernah memberikan inspirasi bagi kita? Kadang-kadang kita menganggap remeh orang-orang yang telah membantu kita. Kadang-kadang kita menganggap remeh mereka dan tidak melihat cara mereka menginspirasi kita. Kita lupa berterima kasih kepada orang lain atas cara mereka memberkati hidup kita. Untuk itu saya mengajak kita untuk melihat, merefleksikan kembali. Apakah ada orang-orang yang sama seperti Barnabas kepada Rasul Paulus, atau kepada Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, yang pun berperan dalam kehidupan kita. Mari kita menyadari hal tersebut. Ketika merenungkan hal ini, saling menasihati, saling mendukung, saling menyupport, saling menguatkan adalah pesan penting bagi komunitas orang percaya. Untuk itu mari coba kita merenungkan dalam hidup kita dengan dua pertanyaan yang akan saya berikan kepada kita semua. Yang pertama, apakah orang-orang terdekat kita, keluarga kita, tahu bahwa kita menghargai mereka? Sebab tentunya kita bisa berhasil. Salah satu perannya dalam hidup kita adalah keluarga. Apakah orang tua kita, saudara kita tahu bahwa kita menghargai mereka dalam hidup kita? Dan yang kedua, bagaimana caranya bagi saya untuk bisa menjadi sumber inspirasi
bagi komunitas di mana saya berada. Sebab inilah yang dinasihati oleh Rasul Paulus, untuk saling menasihati, sehingga kita boleh kuat menjelang hari Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan bagi kami. Hari ini kami belajar bagaimana peran rekan dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa berdiri sampai hari ini Tuhan. Ajar kami untuk memandang, melihat kehidupan kami sama seperti bagaimana Rasul Paulus dikuatkan, disambut oleh Barnabas dan kemudian menjadi rekan sepelayanan Tuhan. Begitu juga dengan jemaat di Tesalonika yang mendapatkan dukungan, nasihat dari Rasul Paulus Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk memiliki hati yang sama, menginspirasi orang-orang di sekeliling kami, menghargai orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan.